Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Tania Adi dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 7. Saya akan menyampaikan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran-peran para pedagang yang datang ke Nusantara. Para pedagang tersebut berasal dari berbagai macam negara, seperti Arab, Mesir, Persia, atau Iran, dan Gujarat atau India. Kerajaan Islam yang pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai yang berada di Pulau Sumatera. Tapi yang akan saya bahas sekarang adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Kesultanan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran serta Wali Songo. Selain kerajaan Demak, ada pula kesultanan Islam lainnya, yaitu Kesultanan Cirebon yang berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan dan dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan Kesultanan Cirebon, beliau berkelana ke Mekah, Pasai, dan Demak yang saat itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai salah satu wali, beliau juga menyebarkan agama Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, hingga Banten. Beliau juga menghapus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu, hingga akhirnya Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Yang ketiga adalah Kesultanan Banten, yang lokasinya ada di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ingin memperluas kerajaan Islam ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati ikut berperan serta dalam penaklukan wilayah-wilayah tersebut. Hingga akhirnya Kesultanan Banten pun dapat dibentuk dan dapat bertahan dan berkembang pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, penyiaran atau penyebaran agama Islam berkembang dengan pesat dan luas. Kesultanan yang keempat yaitu Kesultanan Mataram. Sepanjang abad ke-16, Mataram adalah salah satu kerajaan terkuat yang ada di Pulau Jawa, dan salah satu kesultanan yang bisa menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat. Pendiri dari Kesultanan Mataram ini adalah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram secara besar-besaran, terutama di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.